Berabad-abad lalu, manusia masih memperdebatkan bentuk dan struktur alam semesta. Selama berabad-abad pula, manusia meyakini bahwa alam semesta mempunyai bentuk dan struktur yang tetap dan tidak berubah-ubah. Alam semesta diyakini sebagai benda abadi yang tidak berawal dan tidak berakhir. Bahkan sampai akhir abad 18, keyakinan ini masih menjadi akidah para ilmuwan dan menjadi fondasi awal dibangunnya sains. Selama bertahun-tahun, sains dibangun berdasarkan asumsi bahwa penciptaan semesta tidak melibatkan kuasa Tuhan. Sampai pada akhirnya, sekumpulan ilmuwan menemukan fakta bahwa alam semesta dahulu adalah satu kesatuan, kemudian berkembang menjadi alam semesta. Para ilmuwan menunjukkan bukti bahwa semua benda di alam semesta pada awalnya adalah satu wujud dan kemudian terpisah-pisah. Ini diartikan bahwa keseluruhan materi diciptakan melalui sebuah ledakan yang sangat besar dari satu titik tunggal dan membentuk alam semesta yang sekarang dengan cara pemisahan satu dengan yang lain. Pada tahun 1948, George Gamow muncul dengan gagasan lain tentang teori ledakan besar ini. Ia mengatakan bahwa jika alam semesta terbentuk melalui ledakan yang sangat besar, maka sisa radiasi yang ditinggalkan oleh ledakan itu harus ada di alam semesta. Selain itu, radiasi itu juga harus tersebar merata di semua penjuru alam semesta. Bukti yang harusnya ada itu pada akhirnya memang ditemukan pada tahun 1965. Dua peneliti bernama Arno Renzias dan Robert Wilson menemukan gelombang itu tanpa sengaja. Radiasi tersebut dinamakan radiasi latar kosmik. Radiasi tersebut terlihat tidak memancar dari satu sumber tertentu, tapi meliputi seluruh ruang angkasa dan diketahui sebagai sisa radiasi peninggalan dari tahap awal penciptaan alam semesta. Temuan mengejutkan ini membuat nalar sains berubah. Yang awalnya menolak Tuhan, pada akhirnya justru sains membimbing mereka menemukan Tuhan. Jika alam semesta mempunyai awal permulaan, maka pastinya alam semesta ada yang menciptakan. Dan yang mampu menciptakan alam semesta tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan. Temuan ini telah lama dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ayat ke-30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwa langit dan bumi dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya?" Para ilmuwan memprediksi bahwa jarak antara ledakan besar dan terciptanya alam semesta kurang lebih terjadi selama 12 miliar tahun. Mereka juga menemukan fakta bahwa kehidupan di bumi muncul sekitar 1 miliar tahun yang lalu. Inilah awal munculnya makhluk hidup di atas muka bumi, jauh sebelum manusia ada. Tentunya, temuan ini bukan berdasarkan asumsi semata, tapi juga penelitian empiris dan juga pemeriksaan terhadap umur batuan dan tanah yang ada di muka bumi. Sehingga para ilmuwan tidak sekedar mengira-ngira, tetapi menunjukkan data dan bukti-bukti valid yang dikaji secara matang dan telah diuji kebenarannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa penciptaan alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan dalam 6 hari. Ini sedikit bertentangan dengan apa yang sudah ditemukan oleh sains. Sedangkan menurut sains, alam semesta tercipta dalam waktu 12 miliar tahun. Untuk memahami hal ini, kita harus melakukan kajian yang lebih dalam. Yang harus kita kaji pertama adalah kata hari dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hari di sini adalah 24 jam seperti yang kita alami di bumi, atau sesuatu yang lain? Kalau kita berasumsi bahwa kata hari di sini adalah sama dengan hari yang terjadi di bumi, yaitu 24 jam, satu hari satu malam, maka tentu jawabannya adalah bukan. Karena pada saat itu matahari, bulan, dan bumi belum Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Jadi bagaimana mungkin hari yang dimaksud adalah hari yang berlaku 24 jam di bumi selama satu hari satu malam? Lalu berapa jam satu hari pada saat itu? Ada beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa hari di sisi Allah dengan hari di sisi manusia memiliki perbedaan. Hal ini adalah pengaruh dari relativitas waktu, di mana massa, kecepatan, dan gravitasi berpengaruh terhadap waktu yang berjalan di suatu tempat.
Rasulullah SAW bersabda, orang-orang beriman yang miskin akan masuk ke surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Surat Al-Hajj ayat 47. Dalam firman Allah yang lain, dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Surat Al-Ma'arij ayat keempat. Ada dua perbedaan waktu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, satu hari sama dengan 1000 tahun. Yang kedua, satu hari sama dengan 50.000 tahun. Perbedaan waktu ini bukan disebabkan persepsi, tetapi karena memang waktu yang berjalan di suatu tempat berbeda dengan tempat yang lain. Waktu di luar angkasa lebih lambat ketimbang waktu di bumi. Semakin jauh dari bumi, semakin lambat waktu yang berjalan. Maka menjadi hal yang sangat wajar jika di langit yang ketujuh, yang jaraknya bisa triliunan tahun cahaya dari bumi, memiliki perbedaan waktu yang sangat jauh. Kemudian, waktu apa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan penciptaan alam semesta? Tentu bukan waktu langit dan waktu bumi saat ini, dan waktu yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu saat itu yang berjalan sangat lama, sehingga 6 harinya setara dengan 12 miliar tahun waktu bumi. Para ahli tafsir juga menyebutkan bahwa kata yaum bukan bermakna hari seperti yang terjadi di bumi, tetapi yaum adalah tabaqat dan marhalah, yaitu fase dan tahapan. Itu berarti alam semesta diciptakan dengan 6 fase dan tahapan yang memakan waktu hingga 12 miliar tahun. Wallahu alam.